Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Terima kasih sudah hadir tepat pada waktunya. Terima kasih juga sudah melakukan pembelajaran secara daring yang kita lakukan secara mandiri ya melalui website LMS masing-masing ya pada dashboard masing-masing. Eh, dan jangan lupa untuk on cam, tadi kita sudah memberikan informasi penting peserta untuk diutamakan menggunakan laptop atau PC karena hari ini kita akan membahas dan melakukan diskusi dengan instruktur kita. Kemudian gunakan format penamaan instansi underscore nama. Tuh, semisal dari mahasiswa boleh gunakan universitasnya, kalau bekerja boleh ataupun gunakan nama juga sudah cukup. Kemudian jangan lupa nanti format penamaan ini akan kita gunakan untuk bukti kehadiran. Jadi silakan disesuaikan nama Zoom-nya dengan data diri yang telah diberikan di LMS. Dan jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang sudah kami berikan ya di kolom chat akan kami kirimkan kembali. Silahkan gunakan virtual background-nya dan selalu mute mikrofon saat tidak berbicara demi kenyamanan kita semua. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Wafi selaku moderator pada sesi sinkronus kita hari ini. Dan ingin memperkenalkan AI Training for Everyone ini adalah program dari AI Opportunity Fund Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Korika bekerja sama dengan AVPN dan didukung oleh Google ORG, Asian Development Bank, dan juga program ini dirancang untuk dapat diikuti oleh semua kalangan dengan standar internasional dan telah dilaksanakan di berbagai negara, termasuk Jepang, Korea, Australia, Taiwan, dan Vietnam. Dan masih banyak negara lainnya. Training ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mulai dari dasar sampai praktikal tentang artificial intelligence atau AI ya yang kita sering dengar akhir-akhir ini, termasuk pengenalan dari generative AI seperti ChatGPT dan juga responsible AI. Bagaimana kita menggunakan AI yang bertanggung jawab supaya peserta memahami penggunaan AI secara etis
dan bertanggung jawab. Selain itu, training ini juga bersifat interaktif, jadi sangat diperbolehkan untuk bertanya di diskusi, mumpung hari ini para instruktur juga sudah meluangkan waktunya gitu untuk bisa berdiskusi dengan para Korika Talents yang ada di ruang Zoom hari ini. Em, jadi kalau untuk LMS saya yakin teman-teman sudah pada eh, sering ya untuk menggunakannya ya, karena semua kegiatan kita dilakukan di sana. Teman-teman bisa lihat di sini LMS-nya. Oke, ya, LMS Korika. Jadi eh, ada berandanya, ada dashboardnya untuk melihat kita udah sampai di mana, jadwal diskusi semuanya sebenarnya sudah ada di sini ya, virtual background dan lain-lain, use case AI. Ini bisa banget dieksplor ya, apalagi yang untuk kalau misalnya mau lihat kira-kira AI-nya bisa digunakan untuk apa aja, kurikulumnya juga bisa dilihat di sini secara ini dan kita lagi ada di sesi pembelajaran diskusi online. Oke, tanpa berlama-lama kita mari berkenalan dengan para instruktur kita. Jadi kita hari ini akan kedatangan dua instruktur. Yang pertama ada Bu Dr. Lia Huliatus. Bu Lia adalah akademisi dan praktisi data dengan pengalaman lebih dari 1 dekade di bidang statistik dan data science. Saat ini Bu Lia sebagai sekretaris dari program studi komputasi statistik di Politeknik Statistika STIS dan juga pernah meraih gelar Doctor of Engineering di bidang Information and Communication Engineering dari Tokyo Institute of Technology. Dan ini memperkuat bahwa kompetensi Bulia dalam riset dan inovasi teknologi komunikasi itu udah nggak diragukan ya. Jadi boleh banget nih nanti bertanya sama Bulia. Lalu ada juga Pak Andreas. Pak Andreas Chandra adalah seorang penasehat di bidang teknologi industri dan pasar. Saat ini berperan di Industrial Group seperti RMIT University, Kadin Biotech, serta Direktur Inovasi AI di Korika. Ia juga aktif sebagai pakar dalam berbagai forum seperti AI Singapore X Google Research X DeepMind Industry Expert Summit serta kolaborasi Climate Smart Indonesia oleh Kemenkes dan BMKG. eh Baik, tanpa berlama-lama, saya persilahkan untuk kita akan mereview AI Fundamentals untuk course pertama. Dipersilahkan kepada instruktur. Sebelumnya untuk course Oke, satu, terima kasih. ya, silakan. Oke, ya, terima kasih Mbak Wafi. Jadi untuk yang modul yang pertama nanti akan coba saya review, kemudian yang modul dan 2 dan 3 oleh Pak Andreas. Ini saya izin share screen dulu, mungkin Bapak Ibu, teman-teman juga sudah menyelesaikan, semoga sudah menyelesaikan gitu ya, untuk terutama yang modul yang pertama. Modul yang pertama ini terdiri dari ada 5 modul dari 1.1 sampai 1.5. Untuk modul yang 1.1 ini yaitu tentang pengenalan kecerdasan artifisial atau AI. Mungkin ini saya hanya mereview sedikit saja karena eh, secara lebih detailnya saya yakin Bapak Ibu teman-teman sudah eh, bisa mengaksesnya secara mudah gitu ya di LMS. Jadi untuk yang modul 1.1 yaitu tentang pengenalan kecerdasan artifisial di sini eh, ada beberapa tujuan pembelajaran di mana kalau pembelajaran yang ini itu dikhususkan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dasar-dasar AI. Jadi bagaimana cara kerjanya, kapabilitas dan keterbatasannya serta peran manusia dalam eh, penggunaannya. Nah, untuk tujuannya diantaranya yaitu memahami konsep dari AI, menjelaskan cara kerja AI, mengidentifikasi kapabilitas dan keterbatasan dari AI, lalu menyadari pentingnya pengawasan manusia dan mengidentifikasi peluang penerapan AI. Untuk materi pembelajarannya diantaranya di sini ada 4
poin penting. Yang pertama yaitu pengenalan AI itu sendiri, lalu yang kedua bagaimana AI bekerja dan peran data di dalamnya, dan yang ketiga bagaimana kemampuan dan batasan teknologi AI, serta yang keempat yaitu apakah AI bisa menggantikan peran manusia. Di sini ada beberapa target capaian aspek kompetensi AI yang sudah mengacu pada standar kerangka kompetensi kecerdasan artifisial untuk peserta menurut UNESCO, di mana di sini untuk yang awal masih 33%-nya diantaranya yaitu untuk mencapai pendekatan berpusat pada manusia atau human centered mindset dan teknik dan aplikasi AI. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian modul selanjutnya yaitu 1.2 adalah memaksimalkan produktivitas dengan AI. Jadi di sini eh, modul ini dirancang untuk membantu memahami dan memanfaatkan teknologi generatif AI ya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mulai dari misalnya pembuatan konten secara otomatis lalu melakukan analisis data hingga pengelolaan proses kerja yang lebih efektif. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu meningkatkan pemahaman tentang aplikasi generatif AI dalam berbagai sektor, lalu mengembangkan keterampilan dalam menggunakan alat AI untuk mendukung tugas kerja, meningkatkan kemampuan analisis dalam menilai dan memilih alat AI yang sesuai dengan kebutuhan, dan memahami pentingnya pengawasan manusia dalam penerapan teknologi AI yang bertanggung jawab. Ini materi pembelajarannya, 4 poin pentingnya yaitu tentang aplikasi generatif AI di berbagai sektor, lalu bagaimana menggunakan alat generatif AI untuk mendukung tugas-tugas kerja, kemudian kemampuan analisis untuk menilai dan memilih alat AI yang sesuai, serta pentingnya pengawasan dalam penerapan AI yang bertanggung jawab. Ini targetnya juga masih seputar human center mindset dengan teknik dan aplikasi AI. Lalu ada yang modul yang ke 1.3 yaitu tentang seni dari prompt engineering. Di sini tujuannya yaitu adalah untuk menjelaskan potensi masalah dalam output dari LLM, kemudian mendeskripsikan penulisan prompt yang efektif untuk menghasilkan output LLM, lalu membuat prompt dengan instruksi yang jelas dan spesifik, kemudian menganalisis outputnya, dan ada beberapa teknik prompting yang dijelaskan, yaitu zero shot dan juga termasuk few shot prompting. Baik, kemudian di modul selanjutnya ada menggunakan kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab. Di sini eh, dikenalkan tentang adanya bias gitu ya dan ketidakakuratan dari AI, sehingga kita coba menyampaikan bahwa ada kerangka pencegahan dampak negatif AI dalam lingkungan kerja. Di sini yang dipelajari yaitu mengidentifikasi tadi dampak negatif AI dan pengaruhnya, kemudian mengenali potensi resiko, privasi dan keamanan akibat penggunaan AI, kemudian menjelaskan tentang bias ya, bias data dari model AI modern, lalu menguraikan resiko dan bias yang melekat dalam teknologi AI modern serta praktek terbaik untuk menanganinya. Kemudian yang terakhir 1.5 yaitu tetap terdepan dalam perkembangan AI. Di sini belajar tentang bagaimana strategi menghadapi perkembangan AI, gitu ya. Karena kita tahu bahwa AI sendiri itu pada saat ini terus berkembang, sehingga butuh strategi untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang AI. Kemudian di modul ini juga kita mengevaluasi alat AI tambahan dan potensinya untuk diterapkan di tempat kerja di masa mendatang, lalu mendeskripsikan berbagai cara inovatif yang telah digunakan untuk mengintegrasikan AI ke dunia kerja, serta mengidentifikasi peluang untuk memanfaatkan AI dan meningkatkan efisiensi dan inovasi di tempat kerja. Mungkin itu sedikit review dari saya. Untuk selanjutnya silakan mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Andreas. Baik, terima kasih banyak Bu Lia. Izin share screen. Oke, jadi untuk modul satu sudah dijelaskan. Untuk modul 2 ada dua, yaitu yang dari Generative AI dan juga Introduction to LLM. Jadi kalau kita sebut LLM itu secara prinsip
itu adalah sebuah prompting teknik. Jadi kita untuk mengerti kayak, oh apa saja em, bentuk-bentuk yang muncul dari situ. Jadi kalau kita sebut misalnya Dr. Lia ini sebuah investor, kalau dibilang Dr. Lia pergi ke pasar, yang muncul adalah stock market dan financial market gitu. Sedangkan kalau misalnya saya punya restoran atau punya em, mau pergi ke pasar ikan, kalau saya tulis Andres pergi ke pasar, nanti yang muncul adalah gambar-gambar seperti seafood market, restoran-restoran tradisional seperti itu. Nah, di sini jadi learning objektif kita adalah kita mendefinisikan dulu dan kita mengerti large language model. Jadi mereka itu bentuknya kayak stochastic parrot. Nah, ternyata kita masih explain juga cara mereka bekerja, cara mereka identify various use case, misalnya di kesehatan, di keseharian seperti e-commerce. Terus kita mengerti juga konsep-konsep di machine learning-nya dan juga development di LLM. Kita juga akan belajar tentang arsitektur transformer-nya, terus prompt-prompt tuning techniques untuk membantu performance LLM. Nah, di sebelah kanan ini ada beberapa reference dari develop basic definition, explaining how large language model works, terus identifying various use case, terus kita ada juga basic concept machine learning dan transformer architecture. Jadi di dashboard ini teman-teman yang sudah mengikuti akan belajar banyak, yang belum jangan melewatkan karena ini sangat menarik sekali gitu. Nah, di sini eh, semuanya sesuai yang tertera dan juga ini beberapa achievement target. Jadi ini sebuah beberapa video saya nggak akan putar karena cukup panjang dan juga ini untuk modul ketiga seperti responsible AI introduction. Jadi kalau misalnya seperti saya bantu Menteri Pariwisata, jadi kalau kita ada AI chatbot, ternyata masih ada loh orang-orang yang masih submit paspor, KTP, dokumen penting di chatbot gitu. Jadi kedengarannya seperti apakah ini AI itu kita bisa ngasih semua data? Hati-hatinya kalau kita kasih paspor atau KTP, bisa aja datanya diambil, bisa aja ada namanya forgery, bisa juga identity theft. Jadi mereka bisa beli narkoba, sorry, mungkin saya nggak boleh sebut kata-kata itu di sini. Mungkin mereka bisa beli barang-barang berbahaya atau mereka bisa melakukan identitas palsu gitu. Jadi kalau kita sebut namanya AI literacy, jadi seiringnya ada perkembangan AI, kita mesti selalu responsible dengan aksi-aksi kita yang dimana teknologi itu mesti menyehatkan. Jadi learning objektif kita adalah developing understanding, recognizing impact, identifying the importance, recognizing organization juga untuk desain AI yang pas untuk bisnis mereka. Jadi learning materialsnya di sebelah kanan juga seperti yang saya sebut. Eh, dan juga ini beberapa achievement target di mana kita masih lebih menyadari tentang literasi. Nah, di bawahnya adalah video-video tentang penggunaan AI yang bertanggung jawab, mengapa kita harus peduli dengan AI yang bertanggung jawab. Jadi kita tidak bisa aja semena-mena mengirim dokumen yang confidential, misalnya di pertambangan, kesehatan, di Kementerian Pertahanan, kita nggak boleh submit dokumen-dokumen enterprise atau dokumen-dokumen pemerintah ke chatbot karena kita mesti mengubah public AI ke private AI gitu. Jadi di sini nanti kita bisa menjelaskan kayak, oh, kenapa AI itu memudahkan, tapi kita selalu lupa bahwa ada data-data kita yang dipakai gitu. Jadi di video ini kita juga eh, menyebutkan kenapa Google mengestablish AI principle. Jadi kita mesti tahu kayak oh AI itu mesti di develop safely dan fairly. Jadi kita nggak boleh bikin gambar-gambar orang yang misalnya secara politik menjatuhkan. Kita mengambil misalnya Anya Geraldine pergi ke pasar gitu. Jadi kita juga sering mengambil gambar dari misalnya Studio Ghibli gitu contohnya. Jadi kita mesti lebih ke fair, transparent, dan juga accountability untuk menggunakan AI secara prinsip yang bagus. Dan ini responsible-nya, impact-impact-nya, dan juga desainnya. Ya, jadi setelah saya sudah jelaskan modul 2 dan modul 3, tetap mengikuti karena banyak sekali wawasan yang terbuka dan jangan lupa untuk apa menyelesaikan karena akan mendapatkan sertifikat untuk sesi dari Korika ini. Itu saja, mungkin terima kasih semua. Saya oper ke moderator. Atau kalau ada pertanyaan silakan boleh tanya saya. Baik, terima kasih Bu Dok.
Dr. Lia dan Pak Andreas. Tadi kita juga sudah review ya, yang namanya juga review. Jadi seharusnya teman-teman sesuai dengan jadwal sudah menyelesaikan dan hari ini tinggal mengulas kembali sebelum nantinya adanya post test gitu. Sebenarnya nampak-nampaknya juga sudah ada nih banyak pertanyaan di benak Korika Talent sekalian. Boleh kita mulai mungkin dari Kak Septian Tegar. Kira-kira ada pertanyaan tidak kepada para instruktur? Silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Wafi. Mungkin saya ada pertanyaan ya. Ini sih lebih ke kapan sih institusi itu harus mulai membuat AI-nya sendiri dan kapan dia itu harus apa ya ngedeploy di lokal. Soalnya kan kalau misal pakai yang publik itu kita nggak bisa otomatiskan atau ngelatih dengan data-data sensitif yang institusi punya itu Ibu. Mungkin di tahap apa mulai suatu organisasi itu memula akan membuat gitu, akan membuat dan menjalankan secara privat. Mungkin itu saja, Bu Wafi. Terima kasih. Oke, baik. Tadi pertanyaannya di tahap apa gitu ya, ketika kita masalah deploy tadi. Boleh mungkin Bu Dokter Lia dulu untuk menjawab. Oke, ini konteksnya mungkin tadi LLM kali ya, karena ada ada beberapa service yang memang saat ini sudah bisa digunakan, yaitu misalnya dari service-nya OpenAI ataupun service-nya Gemini gitu ya. Eh, Mungkin beberapa yang perlu dipertimbangkan itu adalah datanya itu sendiri. Ketika memasukkan data ke dalam suatu LLM, kalau memang itu adalah data yang privat, yang memang tidak boleh misalnya diupload ke server lain selain punya organisasi, maka sebaiknya tidak menggunakan servis-servis tersebut. Tapi kalau misalnya itu adalah data publik yang memang sudah mudah diakses oleh siapapun gitu ya, di luar organisasi, maka silakan mungkin itu penggunaan servis LLM yang saat ini sudah tersedia dengan bebas itu menjadi salah satu opsi yang paling efisien gitu ya, karena kan secara kemampuan tentunya dia sudah dilatih juga dengan baik. Hanya tentu ada cost-nya gitu ya, ada cost-nya untuk setiap akses dari service itu sendiri, apalagi ketika penggunaannya sudah semakin masif digunakan. Nah, eh, dari pertimbangan data dan eh, privacy data dan juga pertimbangan cost tadi, mungkin itu bisa jadi gambaran kapan kira-kira siapnya gitu ya untuk kemudian perlu membuat sendiri. Kalau memang datanya itu privat, otomatis kan tidak mungkin menggunakan opsi yang menggunakan service. Gitu. Tapi kalau misalnya artinya harus mendevelop sendiri. Nah, ketika mendevelop sendiri juga ada cost yang perlu dipertimbangkan. Contohnya selain cost tentunya, selain sumber daya manusianya harus ada gitu ya, yang memang bisa mendevelop sendiri, ada cost infrastruktur. Karena tentu untuk mendevelop sendiri rata-rata membutuhkan GPU misalnya kalau mau memfine tuning gitu ya dan seterusnya. Jadi itu beberapa. Kalau misalnya memang sudah siap gitu ya dari segi infrastruktur terutama ya harusnya sudah mulai gitu ya untuk membuat sendiri. Ini nanti bisa ditambahkan Mas Andreas. Baik, thank you Bu Dr. Lia, sangat insightful. Jadi saya setuju bahwa uh, karena saya sudah bantu pemerintahan dan juga industri, sangat penting gitu. Punya KTP, dari kita punya data customer, bahkan keuangan itu sudah penting sekali. Jadi daripada kita melakukan yang free, kita harusnya mulai meng-establishing private AI sebenarnya. Tapi memang ada cost disparity kayak gitu. Ya, terima kasih Bu Lia dan Pak Andreas atas jawabannya. Tadi ya, kalau saya boleh sum up, tadi ada cost-nya, kemudian harus ada melihat kesiapannya juga gitu ya. Ada trade-off ya, kalau mau gratis pasti nanti data kita dipakai. Tapi kalau misalnya kita udah mulai membangun private AI, ya kita harus melihat kesiapan dari institusinya sendiri. Gimana Mas Tegar untuk jawabannya?
Sudah cukup sih. Mungkin saya mau tanya terkait yang cost ya. Itu kan setiap organisasi kan memiliki finansial yang beda-beda ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu sekiranya hmm, untuk AI ini kira-kira ke depannya itu bakal stay lebih murah atau lebih mahal ya kira-kira menurut Kak Andreas kalau udah ngeliat perkembangan dari yang udah mulai terjun ya dari dunia AI yang mungkin awal-awal sampai sekarang. Itu bagaimana Kak? Baik, kalau untuk harga semuanya tuh masih masing-masing berbeda. Soalnya em, ibaratnya kalau untuk di pariwisata kan kita ada dari orang luar negeri, kita juga ada yang dari Natal tahun baru. Jadi bisa tiba-tiba kita masih estimasi bisa 10.000 lah orang akses di pas pas Natal tahun baru gitu misalnya. Jadi biasa di perbankan itu mereka lebih mahal gitu. Nah, kalau biasanya yang murah atau yang gratis itu biasanya kayak mereka kan kalau LinkedIn mereka udah bilang bahwa data-data kita akan dipakai dipelajari karena mereka mesti eh, jual datanya ke klien-klien company lain gitu. Jadi perusahaan bisa cari kerja, misalnya dari google.org atau ADB cari kerja. Nah, LinkedIn ini berhak untuk menjual data kita ke mereka karena kita udah tanda tangan terms and conditions. Bahkan mereka kalau nggak salah publish itu tepat tahun lalu atau Maret. Jadi mereka bilang LinkedIn akan masih ada artikel ya eh, bakal mengambil data kita terus di kita udah agree gitu. Jadi kalau untuk harga masing-masing eh, memang nggak ada patokan, tapi semakin mahal biasanya semakin enterprise grade gitu. Jadi kalau misalnya yang kecil dulu bisa yang carinya sesuai finansial masing-masing. Jadi ada budget masing-masing. Pertanyaan kedua, apakah harganya AI akan meningkat atau mengecil? Jadi secara proyeksi sebenarnya mengecil. Jadi contoh misalnya kayak Claude, DeepSeek, fitur-fitur makin membesar, terus harganya makin menurun gitu misalnya. Tapi kita nggak tahu perkembangan ke depannya karena masing-masing itu em, karena kita udah mulai memasuki ke era 6G juga kita sebut AI udah bukan the new oil. Sekarang data itu the new oxygen gitu karena HP saya lebih mengerti saya daripada saya mengerti diri sendiri gitu. Jadi kalau saya lihat sih kemungkinan bisa lebih mahal, bisa lebih murah, saya nggak tahu. Tapi untuk saat ini proyeksinya adalah menurun sampai tahun ini. Tapi kalau ke depannya perkembangannya makin bagus, fitur-fitur meningkat, mungkin makin mahal. Jadi itu sih menurut saya long termnya bakal lebih mahal karena kita udah mulai masuk ke dunia 6G, jadi mereka udah perang-perang talent gitu. Ini don't quote me on this ya karena bisa berubah-berubah gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Andreas. Bagaimana Pak Tegar? Jawabannya udah cukup memberikan insight tambahan lah bagi ini. Terima kasih Mbak Pak Andreas. Baik, kita lanjut tadi karena Pak Tegar sudah berasal dari institusi ya. Mungkin ke teman-teman mahasiswa. Tadi saya lihat ada yang dari UI, ada yang dari ITS. Mungkin ke Kak, Kak Haidar dari UI. Kak Haidar, halo, apakah suara Iya, terdengar? halo, halo. Ya, gimana? Kalau dari Kak Haidar, apakah ada pertanyaan nih untuk diskusi kita kali ini? Oh ya, teman-teman yang Korika Teens yang lain jika ingin bertanya boleh raise hand gitu. Tapi selama belum ada yang raise hand, saya akan memancing gitu ya. Eh, Boleh. saya mungkin mau nanya aja sih yang terkait AI kalau biasanya itu kalau ngerjain tugas tuh kayak ada statement of authorship ya untuk tidak menggunakan generatif AI untuk mengerjakan tugas ya. Mungkin AI ini kan teknologi yang katanya nggak bisa dibendung sama aja kayak dulu ojek online yang dilarang di pangkalan. Habis itu makin kesini ojek online makin banyak, akhirnya jadi ya semakin banyak akhirnya ojek pangkalan juga nggak bisa ngehalangin itu kan. Nah di AI di pendidikan juga saya kadang bingung kenapa di institusi pendidikan itu kita perlu ada kayak tanda tangan untuk jangan menggunakan generatif AI dalam mengerjakan tugas gitu-gitu. Padahal kan harusnya biarin aja gitu kita pakai AI semau kita sebanyak mungkin untuk mengerjakan tugas.
kalau misalnya dibilang nanti takutnya plagiat segala macam ya tinggal diubah aja dari segi kurikulumnya, bukan diubah tidak boleh melaksanakan AI-nya gitu. Ini tuh sih. Oke, terima kasih Kak Haidar dari Universitas Indonesia ya. Mungkin ini terkait masalah responsible AI ya, salah satu materi ketiga kita ya. Ini bagaimana nih? Mau mulai dari Pak Andreas atau Bu Lia dulu? Saya jawab dulu aja ya. Mungkin Bu Lia lagi sibuk. Nanti kalau Ibu Lia udah agak free atau bisa jamin, kabarin aja. Jadi saya setuju. Kalau kita sebut tuh perkembangan AI itu terlalu cepat. Jadi tiap 2 minggu tuh hampir ada selalu fitur baru, produk baru gitu. Jadi sebenarnya sangat disayangkan kalau potensi AI nggak dipakai. Tapi seperti yang saya sebut di Introduction to LLM, kalau sudah menyaksikan, bentuknya itu masih namanya stochastic parrot. Jadi itu seperti kayak burung parrot yang ngeripit aja gitu. Nah, jadi dia ambil hak cipta orang, terus misalnya dia reference gitu. Jadi mirip sama cara kita secara tradisional untuk akademisi. Nah, hanya saja banyak data-data yang ya itu masih halusinasi gitu. Kayak misalnya contoh yang tadi saya bilang pergi ke pasar, pasar itu apa? Pasar finansial atau pasar eh, ikan atau pasar sepatu gitu, misalnya sneakers market gitu. Jadi kita mesti ngecek bahwa apakah halusinasi. Nah, yang kedua, karena akademisi itu bentuknya adalah kita sebut yang plagiarism. Ya, itu karena mereka secara hukum untuk menjaga profesional, maaf apa? Untuk menjaga profesional mereka. Jadi eh, menurut saya setuju inovasi sama hukum itu nggak pernah bisa berbarengan, kayak terlalu cepat gitu. Nah, jadi saya pernah bahas sama rektor sama dosen. Jadi satu dari eh, Presiden University, satunya lagi dari em, apa namanya Prasetya Mulia, satu lagi dari Erlangga gitu. Jadi kok pas itu ada Pak Nadiem juga gitu. Jadi kalau misalnya Presiden Juni sama Prasetya Mulia, mereka belum bisa karena mereka masih mau menganut untuk cara-cara tradisional. Jadi menjaga academic plagiarism karena bentuknya untuk kita bisa berkarya sendiri gitu. Nah, kalau Universitas Airlangga, mereka membolehkan asal semua prompting, semua referensinya itu dicatat terus dimasukin. Nah, karena atau kalau kata Universitas Airlangga, nanti di dunia industri, nanti di dunia pekerjaan, semuanya akan pakai AI juga gitu. Jadi tolong cek kembali dari akademisi masing-masing gitu. Kalau misal UI, setahu saya masih menganut caranya Prasmo sama Presiden Uni gitu. Kalau misalnya Universitas Airlangga, mereka mau coba approach-nya industry ready. Dua-duanya nggak salah, tapi menurut saya eh, tetap berresponsibel lah untuk memakai AI karena AI masih bisa halusinasi. Ibaratnya mau nggak Haidar eh, ke dokter yang dimana dokter itu pakai AI gitu. Mungkin membantu tapi kita masih belum siap gitu. Mau nggak naik pesawat kalau misalnya yang nyetir itu AI gitu. Karena AI bisa aja eh, merasa nih rute yang pas tapi orang yang di dalamnya tuh masih mabuk kayak gitu misalnya. Jadi ada kalanya kita betul eh, apa perspektif yang berbeda gitu. Karena kalau misalnya kita hanya fokus di satu, pasti ada satu yang ketinggalan seperti itu. Ya baik, Pak Andreas. Mungkin boleh Bu Lia untuk menambahkan dari sisi akademisi. Oke, terima kasih. Ya, tadi memang aturan untuk setiap universitas juga kan beda-beda terkait bagaimana penggunaan generatif AI, terutama misalnya dalam tugas. Tapi kalau dalam ujian saya yakin sama gitu ya, tidak boleh menggunakan tools tersebut. Mungkin konteksnya ini kan sama seperti kayak dulu teman-teman pakai kalkulator gitu ya, atau kayak pakai Google search engine gitu kan. Itu adalah tools gitu yang kemudian tools tersebut eh, mungkin outputnya nanti bisa beda-beda gitu ya penggunaan toolsnya antara orang yang satu dengan orang yang lain.
Nah, kalau yang pernah diterapkan mungkin di perkuliahan, salah satunya mungkin Wafi juga masih ingat gitu ya, ketika menggunakan tools generative AI, biasanya memang saya minta tolong tuliskan promptnya dan tuliskan prompt yang digunakan gitu ya untuk mendapatkan hasil tersebut, dan memang harus bisa dibedakan mana yang memang benar-benar keluar gitu ya dari generative AI dan mana yang kemudian dimodifikasi oleh teman-teman. Kan yang kita perlu tahu itu sebenarnya apa yang keluar dari pemikiran teman-teman gitu ya. Karena kita tidak bisa memungkiri ada beberapa orang yang kemudian memanfaatkan untuk lalu langsung aja copy paste dari hasil generatif AI tanpa kemudian divalidasi gitu isinya apakah benar atau tidak. Nah, kan kita juga harus membuat aturan di mana untuk membatasi orang-orang yang seperti itu gitu. Kan nggak mau kan menyamakan antara orang yang satu yang dia hanya copy paste saja dari tools. Kemudian ada sebenarnya orang yang lain yang dia memang mengeluarkan opini itu sendiri gitu. Kita kan harus buat pembeda untuk menilai beberapa orang tersebut. Jangan sampai disamakan gitu ya. Padahal kalau dilihat dari outputnya ternyata sama, tapi ternyata itu keluarnya ya bukan dari hasil sendiri gitu. Itu kan kesannya kita mau menghindari penggunaan tools generative AI yang hanya untuk mencontek gitu kan. Nah, makanya eh kalau mas sekarang mungkin masih ada yang memang tidak yang menerapkan sama sekali tidak boleh menggunakan generatif AI, tentunya itu adalah untuk alasan tadi menghindari yang seperti itu tadi. Yang mungkin memang beda-beda nantinya penerapannya, mungkin di yang lain ada yang membolehkan dengan catatan. Karena ya kita memang masih belum siap gitu ya kalau secara policy untuk bisa jalan bersamaan dengan AI gitu ya. Em, Semaksimal mungkin tadi karena kita memahami bahwa AI itu sendiri adalah sebuah tools itu ya. Tools gitu ya. Itu kan sebenarnya hanya tools yang memang perlu eh, peran manusia juga gitu ya untuk kemudian memvalidasi apakah itu benar atau tidak sampai kemudian nanti mendapatkan output yang benar juga. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Oke, Izin baik. sebentar. Jadi sesuai perspektif tadi betul. Jadi Haidar jangan quote ya. Misalnya nanti kalau eh, jadi ngikuti masing-masing punya dosen, ngikuti cara mereka juga. Jadi jangan nanti dibilang, oh saya pakai AI karena Korika ngomong gini gitu. Jadi tetap be responsible aja gitu ya. Mengikuti dengan aturan yang berlaku ya dari Iya. masing-masing institusi gitu. Oke, dari Haidar mungkin ada tanggapan? Eh, kalau saya sih punya, kalau saya nggak setuju ya kalau misalnya dibatasi karena ini kayaknya ini masalah skill issue dosennya aja sih. Jadi kalau memang AI udah ada di dunia kerja pun kita bebas menggunakan AI apapun, ya seharusnya di dunia kampus juga sebebas mungkin. Perkara dia itu ngasilin hasil halusinasi, ya itu nanti tugas mahasiswa untuk memfilter itu. Dan itu juga tugas dosen juga untuk memeriksa apakah itu hasil halusinasi atau hasil copy paste. Jadi saya sih punya pendapat eh, tetap harusnya dibebasin sebebas-bebasnya ya. Karena ya memang itu faktanya dunia sekarang udah berubah, masa mau dibatasin gitu ya nggak bisa. Kalau perkara tadi kalkulator, saya pun nggak setuju ya kalau misalnya pemanfaatan kalkulator dilarang, ya harusnya diubah aja gitu cara mengerjakan soalnya gitu yang tidak bisa dijawab dengan kalkulator, mungkin dengan analisis yang lebih tajam dan lain-lain kayak gitu sih. Oke, baik, terima kasih Haidar untuk tanggapannya. Ya, ini diskusi yang menarik ya tadi ya. Kalau kesimpulan yang kita dapatkan adalah tetap menggunakan teknologi, tetapi be responsible tentang itu. Kita tetap cari tahu apakah ini benar yang diomong sama AI-nya atau tidak. Kemudian kita kasih kredit dari mana informasi itu kita dapatkan gitu. Tadi contohnya tadi mungkin kalau Bulia ketika di kelas diperbolehkan menggunakan AI, tapi promptingnya tetap harus kita screenshot secara utuh. Jadi tahu apakah hasil jawaban kita tuh benar-benar telan mentah dari AI atau kita olah lagi dan check and recheck gitu. Tadi seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin masih malu-malu, belum raise hand. Tadi dari sektor institusi kita sudah ada, dari Pak Tegar, kemudian dari mahasiswa juga sudah ada Haidar. Eh,
Tapi tadi kan sudah laki-laki dan laki-laki nih. Mungkin boleh dong perempuan. Ada Bu Aisyah, Bu Anissa, Bu Ardani. Mungkin yang ingin bertanya. Bu Nerifa. Atau ini. Kak Aisyah, boleh Kak Aisyah? Yang paling atas nih namanya. Sekiranya ada pertanyaan, silahkan. Satu, dua, tiga, tes, tes, lalu. Ya, sudah terdengar. Em, izin bertanya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa di Cina itu sudah ada regulasi AI yang komprehensif. Saya ingin tahu apakah di Indonesia sudah ada regulasi AI yang komprehensif, dan kalau misalnya sudah ada, seperti apa regulasi AI itu, dan kalau belum ada, menurut eh, menurut kalian bagaimana, kapan sih kita akan membutuhkan regulasi AI tersebut, dan bagaimana situasi ke depannya nanti? Terima kasih, itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Aisyah atas pertanyaannya. Regulasi tadi ya. Mungkin boleh para instruktur untuk menjawab. Baik, jadi kebetulan saya bantu roadmap untuk di Komdigi. Jadi saya setuju kayak bahwa regulasi itu bisa berubah-ubah. Jadi di Indonesia itu 98% adalah UMKM, 2% itu seperti perbankan, enterprise. Jadi perbankan itu bisa dibilang yang kita sebut perlu penggunaan AI, penggunaan security yang kencang gitu. Karena mereka banyak compliance, mereka bisa sering kena deepfakes. Jadi eh, pas kita bikin Strana sama UNESCO RAM, itu bentuknya kita mesti nggak boleh terlalu hitam, nggak boleh terlalu putih. Jadi kita nggak boleh apa strong law, kita nggak boleh yang weak law. Jadi kita yang tengah-tengah, jadi moderat, supaya kita bisa mengimbangi ke atas sama ke bawah. Nah, jadi eh, beberapa dari regulasi kita itu memang bentuknya menengah itu supaya guideline karena kita supaya bisa membantu UMKM dan juga mengikuti compliance-compliance perbankan seperti itu. Alasannya kenapa? Karena masih banyak UMKM yang misalnya kayak pedagang kaki lima, mereka sudah pakai kris gitu. Ada juga yang belum pakai kris gitu. Ada juga yang masih ketinggalan untuk menggunakan AI gitu. Kalau kita terlalu kencang untuk AI empowerment-nya, nanti mereka bisa ketinggalan gitu. Jadi eh, untuk bentuk regulasi itu harusnya sebagai guideline karena kita 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 sebutnya pedoman karena em, semua semua yang kita sebut ini banyak sekali stakeholder yang berbeda. Tadi misalnya dari institusi industri, ada yang dari akademisi, ada yang dari pemerintah, ada juga yang dari misalnya em, artis atau misalnya music producer, di mana hak-hak cipta mereka itu diambil, misalnya seperti itu. Jadi bentuk-bentuk karya orang diambil itu misalnya kayak Studio Ghibli, di mana mereka bikin gambar 6 bulan, kita bisa bikin dalam waktu 6 menit. Misalnya gitu, yang misalnya gambarnya kita sama keluarga tiba-tiba jadi Studio Ghibli gitu misalnya. Nah, jadi kita masih mengerti juga kenapa ini mesti jadi pedoman gitu. Kita ambil contoh, misalnya kalau nggak salah April lalu, ada namanya dua artis namanya Kendrick sama Drake gitu. Jadi mereka ada rap battle lah. Nah, suatu saat si Drake itu bikin suara dari orang yang sudah meninggal. Jadi salah satu adalah Tupac. Nah, jadi eh, akhirnya orangnya nggak suka karena sudah meninggal harusnya dihormati gitu. Jadi kita sebutnya cease and desist gitu. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya mereka sudah meninggal, mereka ambil semua karya atau suara saya, itu artinya nggak menghormati gitu. Jadi sama seperti akademisi, kalau mereka ngambil karya orang, terus nggak dikasih reference, nggak menghormati, nggak minta izin gitu, itu membahayakan gitu. Jadi alasannya hukum sama inovasi itu nggak pernah bisa berbarengan. Karena inovasi itu terlalu cepat, yang tadi saya bilang. 2 minggu, tiap 2 minggu itu ada produk baru, fitur baru. Nah, regulasi itu bentuknya reaktif sama proaktif. Jadi bisa setahun, 5 tahun, baru bisa dibuat gitu misalnya. Nah, jadi alasannya kita bikin buku dan juga regulasi AI supaya semua perspektif yang dari muncul, misalnya dari hukum, dari misalnya eh, institusi akademisi, itu kita gabungkan dan juga kita kasih pedoman gitu. Memang regulasi kita ini, saya jujur,
ada juga turunan misalnya dari GDPR, ada yang dari AI, dari China sama US gitu. Karena em, di Indonesia kita udah telat 5 tahun dari Singapura, 10 tahun telat dari US dan China. Tapi lebih kita sudah mengikuti tata-tata misalnya kayak ASEAN gitu kan, di mana kita bisa lebih ada fleksibilitas gitu. Jadi menurut saya regulasi itu sebuah pedoman yang penting itu aja. Ya, terima kasih Pak Andreas. Mungkin dari Bulia ada tambahan? Oke, di chat saya coba kirimkan salah satu panduan penggunaan generatif AI untuk pembelajaran yang itu juga memang sudah dibuat gitu ya untuk menjadi panduan terutama di perguruan tinggi. Mungkin salah satunya yang tertera di situ adalah ini ya terkait atribusi konten gitu. Jadi setiap ada penggunaan generatif AI yang digunakan itu perlu ada atribusi kontennya bagian mana digunakan untuk apa gitu ya dan bagian mana yang memang hasil dari produk generatif AI. Kemudian ini mungkin sedikit komen untuk yang tadi kalkulator. Bukan berarti penggunaan tools itu dilarang gitu ya. Contohnya ada ujian yang boleh pakai kalkulator, ada ujian yang tidak boleh pakai kalkulator gitu ya. Dan itu kan depend on kemampuan yang memang mau diukur. Sama seperti di anak SD kan nggak mungkin kan ketika mengajari penambahan kemudian kita bolehkan dia menggunakan kalkulator karena kemampuan itu yang ingin dilatih gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan penggunaan tools itu sesuai dengan peruntukan kemampuan yang memang mau diukur gitu ya. Kalau memang tools itu ternyata dengan menggunakan tools itu kita jadi tidak bisa mengukur kemampuan, terutama mungkin dari sisi dosen kan tujuannya adalah mengukur capaian pembelajaran mata kuliah gitu ya. Kalau memang ternyata dengan menggunakan tools tidak bisa terukur, ya berarti tidak boleh menggunakan tools gitu. Jadi itu depend on peruntukan. Oke, kalau regulasi tadi mungkin sudah disampaikan dan yang saya coba contohkan yang di perguruan tinggi. Walaupun itu mungkin belum eh, belum sampai secara tegas gitu ya memberikan bentasan, tapi itu cukup bisa digunakan untuk panduan. Baik, terima kasih Bu Lia. Tadi juga Bu Lia sudah meng-attach tautan untuk buku panduan penggunaan Gen AI pada pembelajaran di perguruan tinggi ya sebagai salah satu contoh kalau dari sisi akademisi. Gitu. Teman-teman boleh mengakses di kolom chat Zoom. Oke, selanjutnya kita masih ada waktu. Semisal ada yang ingin bertanya, boleh saya kasih waktu. Saya tunggu sampai 10.50 untuk raise hand. Tadi saya sudah memancing diskusi. Mungkin kalau ada yang mau bertanya tentang materinya, mungkin tentang use case yang sudah dieksplor di LMS ya, atau bahkan tentang penugasan, itu sangat diperbolehkan. Maaf tadi Aisyah ya yang tanya. Ada pertanyaan atau tanggapan tadi? Sudah cukup, terima kasih atas jawabannya. Boleh. Kita tunggu sampai pukul 10.50 ya untuk yang masih ingin bertanya. Oke, ada silahkan Pak Wahid. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit saja saya ingin bertanya tentang pendapat Kak Andreas dan Ibu Lia tentang hasil generate AI yang dikomersialkan. Jadi di YouTube, di TikTok, kemudian di berbagai platform itu banyak hasil mungkin konten-konten seperti foto, video yang itu diupload dan kemudian menghasilkan banyak views gitu. Contohnya kayak video-video animasi anak-anak yang itu sering ditontonkan kepada anak-anak dan itu lumayan tinggi viewsnya. Nah, itu bagaimana menurut Kak Andreas dan Ibu Lia, apakah sebenarnya belum ada aturan yang membatasi tentang penggunaan AI untuk dari sisi komersial seperti itu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Boleh kepada instruktur untuk menjawab.
Baik, saya jawab dulu ya, Bu, izin. Jadi bentuk untuk kita, jadi kalau kita sebut tuh content generation, jadi memang bentuk-bentuk em, kita sebut aircraft itu banyak, kita bisa bikin video secara instan, jadi kayak kita sebutnya digital marketing gitu. Jadi sebenarnya saya mendukung karena ini bisa mengasih UMKM bahkan kesempatan untuk anak-anak memulai kreativitasnya. Jadi mereka ada kayak, oh, saya belajar nih dapat fun fact baru ternyata gitu kan. Bahkan saya yang salah satu yang merekomendasikan generative AI, teknik apa, cara prompting untuk K12. Alasannya karena di Indonesia itu masih ada tingkat 4-7% dropout. Jadi kalau kita bilang skill AI itu ada namanya horizontal sama vertikal. Nah, horizontal itu masih bisa ke semua orang, vertikal itu semakin eh, semakin advance. Jadi kalau misalnya kita bikin gambar promptingnya bagus banget atau misalnya cara mereka ngomong gitu. Jadi secara horizontal itu supaya murid-murid yang bisa mengikuti bisa mulai juga dari umur-umur kecil gitu. Bahkan ada juga yang bikin karya-karya mereka bagus banget gitu misalnya. Hanya saja selalu mengecek bahwa kita ambil misalnya suara siapa, gambarnya siapa gitu. Nah, itu yang kita masih lebih responsibel. Nah, yang kedua, selalu hati-hati dengan gambar-gambar yang tidak senonoh gitu. Karena memang kita membuat avatar, kita membuat kayak VTuber gitu misalnya. Terus gambar yang nggak senonoh ini, walaupun tidak berdampak ke orang, efeknya akan berdampak ke yang lain gitu. Jadi eh, untuk AI itu saya setuju, content generation itu bikin kita makin lebih berinovatif, kita makin belajar new fact, fun fact gitu. Dan malah saya mendukung itu. Hanya saja tetap be responsible dalam bentuk IP-nya, dalam bentuk apakah ini senonoh atau enggak, apakah ini halusinasi gitu. Selalu check and recheck gitu. Jadi itu saran saya sih, tetap lanjut aja gitu. Karena menurut saya itu berdampak bahkan bisa ke global seperti itu. Oke, kalau mungkin sedikit tambahan dari saya, karena pada prinsipnya eh, generative AI atau yang lain-lain itu adalah tools gitu, yang pasti outputnya akan berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain, makanya nanti akan ada eh, skill baru gitu ya, prompt engineer, akan ada em, muncul istilahnya peran-peran baru gitu yang ya berarti itu sebenarnya sah-sah saja kalau memang dikomersialisasi. Yang perlu hati-hati adalah untuk setiap tools itu pasti ada eh, term and conditionnya. Term and conditionnya misalnya dia harus melakukan atribusi tadi menuliskan. Nah itu yang memang perlu dituliskan. Mungkin ada beberapa yang lebih eh, yang harus dilakukan juga terutama untuk komersialisasi gitu ya yang berbeda term and conditionnya ketika dilakukan komersialisasi tapi secara prinsip sebenarnya itu justru sesuatu yang bagus gitu kalau memang bisa melakukan komersialisasi dengan bertanggung jawab tentunya menggunakan tools-tools yang ada. Baik, terima kasih Pak Andreas dan Bu Lia atas jawabannya. Bagaimana kepada eh, ini siapa? Mohon maaf ya, yang bertanya Pak Wahid ya. Pak Wahid, apakah ada tanggapan? Mungkin cukup untuk terima kasih kepada Kak Andreas dan Ibu Lia. Terima kasih. Jika masih ada pertanyaan, masih bisa. Kami tunggu 2 menit lagi seperti tadi. Karena di akhir nanti kita akan ada pengumuman dan informasi penting. Jeng 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 jeng. Yang ingin bertanya masalah diskusi soal gitu, ataupun tadi penugasan, ataupun materi yang mungkin kurang jelas, boleh.
Ini tadi Kak Noval on mic, apakah ingin bertanya? Oh, tidak. Hmm. Kita tunggu sampai 10.56 ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya sedikit intermezzo. Jadi, uh, being responsible itu ada banyak bentuk juga. Jadi, misalnya baru-baru ini banyak yang punya AI girlfriend sama AI boyfriend. Jadi, pasangan hidupnya adalah orang AI gitu. Jadi, ada yang mengkritik, ada juga yang membiarkan. Karena kalau mereka bahagia, ya kenapa dilarang gitu. Tapi selalu mengerti bahwa terkadang dunia digital itu lebih menarik dari dunia fisikal gitu. Jadi kebetulan digital detox itu menurut saya paling susah. Saya lebih sering pegang HP saya ketimbang pegang HP orang tua, ketimbang pegang orang tua, ketimbang pegang pasangan seperti itu. Jadi eh, memang seperti itu, kita nggak boleh terlalu rely banget gitu. Selalu menyadarkan diri bahwa dunia dunia itu ada yang lebih menarik dari AI juga gitu misalnya. Jadi memang sih saya jujur hampir setiap hari pakai AI, tapi saya menyadari bahwa ketergantungan dengan AI itu membahayakan seperti itu. Terima kasih Pak Andreas atas intermezzonya. Mungkin Bu Lia, jika ada tambahan, boleh Bu. Sebelum mungkin nanti kita di dokumentasi. Cukup dari saya. Oke, terima kasih Bu Lia. Sebelum saya mengumumkan untuk informasi penting, boleh kita on cam dulu. Yang bisa on cam, kita berfoto. Saya tunggu selama 1 menit untuk on cam. Sampai 10.58. Boleh on cam? Dipersilakan untuk on cam. Nama dan institusi jangan lupa untuk di rename ataupun setidaknya nama lengkapnya jelas sehingga kami bisa memberikan status presensi hadir pada LMS teman-teman sekalian. Ya, yang belum bisa on cam tidak apa. Oke, sudah 10.57. Saya izin dokumentasi ya, kita 3 kali dokumentasi. Boleh, pertama, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ah, sekali lagi deh, terakhir sebelum informasi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sudah bisa off cam jika memang jaringannya lemah. Kita akan lanjut kepada pengumuman. Saya izin untuk share screen. Oke, sebentar. Ya, oke, sudah terlihat ya. Masih loading ya? Oke. Jadi teman-teman, setelah sesi sinkronus ini, kami mengharapkan para Koriko Talent sudah menyelesaikan semuanya dan itu akan diberikan deadline-nya 1 minggu dari sekarang ya, untuk dinyatakan lulus. Karena nanti dari sistem itu akan langsung mendeteksi mana saja yang sudah mengikuti kehadiran sesi sinkronus ini. Kemudian semua step atau langkah-langkah sudah diselesaikan termasuk penugasan dan juga post-test gitu ya. Jadi yang pertama harus menyelesaikan modul di LMS yang ada 3 course. Course pertama AI Fundamentals, Generative AI, dan Responsible AI pada course yang ketiga. Dan seluruh materi ini harus diselesaikan dengan post-testnya juga supaya dapat kita lihat penyelesaiannya dengan nilai minimum 70. Karena ini training ya. Kemudian nanti memang sertifikatnya juga ada penjelasan berapa jam pembelajaran juga gitu. Kemudian yang kedua, untuk kehadiran sesi sinkronus, minimal harus mengikuti 1 kali sesi. Teman-teman yang sudah hadir di Zoom sudah ditandai. Oleh karena itu, memang kami melihatnya dari nama yang masuk ke Zoom ya. Kemudian yang ketiga, ketepatan waktu. Kita ada deadline. Lewat dari deadline, tidak ada extend. Jadi kalau memang sudah lewat dari 1 minggu dan belum selesai, otomatis sertifikat tidak akan diterima.
gitu ya. Karena memang kami tegas akan hal ini. Gitu. Kita fleksibel tapi kita juga be on time. Oke, mungkin itu dari kami. Kemudian nanti kami juga akan memberikan email reminder untuk menyelesaikan course di LMS serta akan memberikan recording Zoom untuk mungkin diulang kembali. Gitu. Lewat email ya. Oke, terima kasih dapat kita akhiri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan semangat untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.